Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposisi yang part 2-nya. Untuk sebelumnya sudah dibahas yang proposisi part 1, yaitu tentang definisi proposisi, tabel kebenaran, tautologi kontradiksi, serta hukum aljabar proposisi. Nah, untuk yang sekarang kita lihat pembahasan berikutnya di next slide ya. Ya, jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang argumentasi itu apa, lalu implikasi dan ekuivalensi logis itu bedanya apa dengan yang implikasi biasa gitu ya. Terus fungsi proposisi dan himpunan kebenaran juga itu apa gitu, dan pengukur jumlah universal serta pengukur jumlah eksistensial. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama kita bahas yaitu argumentasi. Jadi diberikan soal seperti ini. Jadi misalkan saya punya dua buah pernyataan, yaitu premis satunya atau pernyataan pertamanya, yaitu jika ayam adalah mamalia, maka ayam melahirkan. Lalu pernyataan keduanya atau premis duanya, ayam tidak melahirkan. Maka kesimpulan yang benarnya apa? A. Ayam melahirkan. B. Ayam tidak bertelur. C. Ayam bukan mamalia. Ayo, yang mana jawabannya? Sekali lagi ya. Premis 1 atau pernyataan pertama itu jika ayam adalah mamalia, maka ayam melahirkan. Tapi premis 2-nya ayam tidak melahirkan. Maka kesimpulannya apa? Ya, betul. Kesimpulannya ayam bukan mamalia. Tadi kan soalnya kita lihat dari premis keduanya ya. Gitu. Jadi premis pertama itu biasanya pernyataan penuh, terus premis kedua itu dikasih kayak clue-nya, maka nanti kesimpulannya apa gitu ya. Gitu kan tadi kayak gitu tadi. Bisa dibaca sendiri ya. Ini jadi jawabannya C, ayam bukan mamalia. Karena premis kedua kan bilang ayam tidak melahirkan, maka kesimpulannya ayam bukan mamalia. Nah, terus apa hubungannya nih? Nah, kalau kalian perhatikan, ada dua buah pernyataan atau ada pernyataan gitu ya, ada si premis-premis ini dan ada kesimpulan, maka itu yang disebut dengan argumentasi. Jadi argumentasi adalah serangkaian proposisi yang kita sebut dengan premis. Jadi ada premis-premis yang diikuti oleh satu kalimat kesimpulan, atau kalimat kesimpulannya itu bisa kita sebut sebagai konklusi atau konsekuensi. Maka keseluruhannya itu disebut dengan argumen gitu ya. Jadi kalau kamu melihat ada beberapa pernyataan yang diikuti oleh kesimpulan, maka itu adalah argumen. Oke. Nah, argumen juga dapat dituliskan notasinya seperti yang di sebelah kiri ini ya, gitu. Ada P1, P2 sampai Pn itu sebagai premisnya. Jadi P1 itu artinya premis ke-1, P2 itu premis kedua. Berarti sampai Pn itu premis ke N. Q itu kesimpulan. Gitu. Nah, ini penulisannya boleh dari kiri ke kanan atau penulisannya seperti contoh yang saya berikan ini gitu, dari atas ke bawah gitu. Jadi maksudnya dari atas ke bawah, premis satu dulu ditulis apa, pernyataan pertamanya atau premis satunya apa, terus premis keduanya apa, kalau ada premis ketiga dan keempat dan seterusnya boleh ditulis, nanti terakhir baru tulis kesimpulannya apa gitu ya. Nah, terus suatu argumen itu akan disebut valid atau sah argumennya jika kebenaran premisnya memang mengakibatkan kebenaran kesimpulannya. Gitu ya. Jadi kalau premisnya ini mengakibatkan kesimpulannya menjadi benar gitu ya, secara logika juga benar, berarti argumen tersebut kita bilang sah atau valid gitu. Tapi kalau kebalikannya itu disebut argumennya tidak sah atau fallacy bahasa lainnya gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan premis-premisnya itu menyebabkan kesimpulannya menjadi tidak benar, maka argumennya disebut tidak sah gitu. Itu sekilas tentang argumentasi ya. Oke, berikutnya kita akan bahas ada beberapa
kategori argumen gitu ya. Pertama itu ada modus tollens, ada modus ponens, yang kedua dan terakhir itu ada silogisme. Nah, seperti apa bentukan argumentasi ketiga ini, perbedaannya di mana? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, yang pertama akan dibahas itu adalah yang modus ponens dulu ya. Nah, di sini di judulnya ada modus ponens dalam kurung argumen valid. Maksudnya seperti apa? Jadi kita akan bahas yang tentang modus ponens dulu, itu seperti apa per argumen modus ponensnya. Tapi yang bagian nanti argumennya valid gitu. Yang bagian nanti kesimpulannya benar gitu ya. Nah, di sini dapat kita perhatikan untuk yang modus ponens ini, dia itu ciri-cirinya seperti ini. Premis satunya bentuknya jika P maka Q, terus premis keduanya P, dan maka kesimpulannya adalah Q. Nah, argumen ini akan valid karena jika implikasi P maka Q benar dan kalimat P juga benar, maka menyebabkan Q-nya itu benar. Dan argumen yang seperti ini dikenal juga sebagai modus ponens gitu ya. Jadi kalau bentuk argumennya itu, kalau bentuk premis satunya jika P maka Q, terus premis keduanya itu P, pasti kesimpulannya itu Q gitu ya. Dan yang formatnya seperti itu disebutnya modus ponens gitu. Oke, kita lihat contohnya aja. Nah, contohnya ini ya. Jadi saya punya premis satunya seperti ini. Ini bentuk contohnya, ini kita mirip ya dengan formatnya modus ponens ya. Jadi premis pertamanya itu jika P maka Q. Berarti contohnya itu seperti ini premis satunya. Jika seekor hewan adalah mamalia, maka ia berdarah panas gitu. Nah, ingat hewan berdarah panas itu berarti dia um, mampu menyesuaikan dengan suhu tubuh yang di luar ya gitu. Jadi hewan yang berdarah panas itu yang dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, suhu tubuhnya gitu. Nah, itu mamalia. Ini sedikit info ya, mamalia adalah salah satu hewan yang berdarah panas. Itu fakta gitu ya. Yang lainnya lagi tuh contohnya kayak burung gitu. Nah, di sini premis satunya, jika seekor hewan adalah mamalia, maka ia berdarah panas. Oke, sesuai dengan format modus ponens ya. Terus premis keduanya adalah si P-nya kan. P-nya apa? Hewan mamalia, kucing. Hewan mamalia misalkan kita kasih contohnya kucing gitu. Nah, premis duanya yaitu kucing adalah mamalia. Nah, maka nanti kesimpulannya, asumsikan kita nggak melihat formatnya modus ponens, kita pakai logika kita aja ya. Coba kita pakai logika kita. Premis satunya, jika seekor hewan adalah mamalia, maka ia berdarah panas. Oke, satu kalimat utuh itu benar ya, secara logika benar gitu ya. Mamalia kan memang hewan berdarah panas gitu. Terus premis keduanya, kucing adalah mamalia. Ya betul, kucing kan memang hewan mamalia kan gitu. Nah, maka kesimpulannya apa ya? Oke, kucing adalah mamalia, berarti kesimpulannya kucing adalah hewan berdarah panas gitu. Kalau saya baca keseluruhan ya, saya baca keseluruhan dari premis 1, saya lanjut ke premis 2, saya baca, maka kesimpulannya pasti kucing berdarah panas gitu. Dan benar kan, kucing kan memang berdarah panas gitu faktanya. Itu karena dia mamalia gitu kan. Gitu. Nah, ternyata tanpa kita sadari format ini adalah format modus ponens gitu. Nah, kalau kita perhatikan premis-premisnya itu menyebabkan kesimpulannya menjadi bernilai benar, ya kan? Kucing berdarah panas kan benar. Nah, yang seperti ini disebut argumennya sah atau valid gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita membahas tentang modus ponens, formatnya modus ponens itu kayak gimana, rumusnya gitu ya. Ibaratnya rumusnya modus ponens itu kayak gimana. Nah, terus yang kita bahas adalah yang argumennya valid, artinya yang kesimpulannya itu bernilai benar gitu. Itu tujuan dari slide ini gitu ya. Gitu. Membahas tentang itu. Nah, terus untuk modus ponensnya sendiri nanti juga akan dibahas yang argumennya fallacy atau yang tidak sah gitu ya, tapi tetap pakai formatnya atau rumusnya modus ponens gitu. Jadi ini kalau misalkan nih kita benar-benar nggak tahu
sama sekali formatnya. Boleh nggak kita nyari kesimpulannya itu pakai logika kita gitu? Boleh banget, bisa malah. Jadi kalau misalkan kita benar-benar nggak tahu ini modus ponens atau modus tollens atau silogisme, kita nggak tahu sama sekali, kita pakai logika kita aja untuk narik kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau soal tentang argumentasi ini biasanya dia diminta kesimpulannya itu apa gitu ya. Jadi gitu. Jadi ketika kalian berhadapan dengan soal-soal argumentasi biasanya diminta kesimpulannya itu apa nanti gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu ini adalah bentuk modus ponens, pasti kalian langsung tahu jawabannya, kesimpulannya pasti Q gitu. Karena rumusnya modus ponens kan gini kan, jika P maka Q, terus premisnya yang kedua itu P, maka pasti kesimpulannya itu Q gitu. Itulah kalau misalkan kalian memang bisa ngafalin, ya udah bisa aja dihafalin aja mendingan gitu rumusnya modus ponens ini gitu. Tapi kalau kalian tipikal yang nggak suka ngafal, kalian boleh pakai logika kalian untuk narik kesimpulannya gitu. Nah, berikutnya ini kita ke masih modus ponens, tapi kita coba nanti narik kesimpulan yang ketika kita baca keseluruhan kesimpulan itu maka tidak benar gitu ya pernyataannya, yang menyebabkan argumennya menjadi tidak valid atau fallacy gitu. Kita pengen lihat contohnya seperti apa. Nah, ini masih sama ya, karena kita ngebahas modus ponens. Nah, tapi rumusnya di sini yang berbeda. Kalau modus ponensnya itu, formatnya modus ponens itu rumusnya kan jika P maka Q, terus P maka kesimpulannya kan Q ya. Terus bisa nggak Bu kalau misalkan kita rubah gitu, premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya Q gitu, diganti kesimpulannya yang P gitu. Kalau tadi kan premis keduanya P, kesimpulannya Q. Kalau yang ini kita ganti nih, premis keduanya Q, kesimpulannya P. Bisa nggak kalau seperti itu? Ya bisa-bisa aja, tapi nanti argumennya jadi tidak valid atau tidak sah gitu. Ini bisa-bisa aja, tapi ingat ya, untuk yang format argumen seperti ini, yang premis satunya jika P maka Q, premis keduanya Q, lalu kesimpulannya P, itu bukan modus ponens, oke? Modus ponens itu yang tadi, yang premis satunya jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Itu rumusnya modus ponens yang tadi, yang itu tadi. Kalau yang ini itu bukan rumusnya modus ponens. Ini hanya untuk ngasih tahu kalau seandainya saya rubah gitu rumusnya, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja dirubah rumusnya, cuma nanti argumennya jadi tidak valid atau fallacy gitu ya. Nah, contohnya kita lihat contohnya. Oke, contohnya ini ya. Jadi premis satunya tetap jika P maka Q kan, berarti premis satunya seperti ini. Jika seekor hewan adalah mamalia, maka ia berdarah panas. Oke, betul ya. Kalau kita baca keseluruhan kalimat itu secara logika betul kan? Gitu. Terus premis keduanya. Premis keduanya saya pengen ambil yang si Q-nya. Nah, kalau di sini si P-nya kan hewan adalah mamalia, Q-nya adalah berdarah panas. Berarti premis keduanya yang saya ambil burung berdarah panas gitu ya. Ini betul ya, burung memang hewan berdarah panas gitu. Secara pernyataan betul ya kalau kita baca kalimat penuhnya. Nah, tapi kesimpulannya apa? Kan tadi kita pengen menarik kesimpulannya harus P gitu kan. Nah, tadi yang jadi P-nya apa? Yang jadi P-nya kan hewan adalah mamalia gitu ya. Ini kalian nentuin P sama Q-nya, kalian baca kalimat utuhnya dulu, terus kalian lihat gitu yang mana yang sesuai dengan format di argumen ini gitu. Kalau ini kan tadi jika P maka Q, berarti yang jadi P-nya adalah hewan mamalia, yang jadi Q-nya adalah berdarah panas. Nah, terus yang premis keduanya kita pengen Q, nanti kesimpulannya kita pengen P gitu ya. Oke, premis keduanya kita pengen Q, berarti burung, asumsikan burung lah, burung berdarah panas. Kan memang benar ya, burung adalah hewan berdarah panas. Nah, terus kesimpulannya kalian pengen tarik, berarti burung adalah mamalia gitu. Nah, itu kesimpulannya berdasarkan format. Nah, tapi kalau kita pakai logika nih, burung adalah mamalia, pernyataannya benar atau salah? Salah kan gitu. Nah, karena kesimpulannya salah, maka argumennya menjadi tidak valid atau fallacy gitu. Jadi paham ya, kalau argumen itu dibilang valid kalau kita baca kalimat utuh si kesimpulannya itu, maka secara logika kita akan bilang, oh
ini kalimatnya benar gitu. Kalau kalimat kesimpulannya benar berarti dia argumennya sah, tapi kalau kalimat kesimpulannya salah berarti argumennya tidak sah atau tidak valid atau fallacy gitu. Jadi kayak gini ya gitu. Jadi ini salah satu contoh argumen yang tidak valid gitu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, yang kedua itu jenisnya argumentasi yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens itu punya rumusan ya, punya formatnya seperti ini. Premis satunya jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q, maka nanti kesimpulannya pasti negasi P. Nah, itu menurut rumus si modus tollens gitu ya. Jadi argumen ini akan bernilai valid jika implikasi P maka Q-nya benar dan kalimat negasinya Q-nya juga benar, maka negasi P-nya itu akan benar. Nah, argumen ini disebut dengan modus tollens ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Gitu. Nah, jadi bedanya sama modus ponens apa? Kalau ponens nggak ada negasinya ya, gitu. Terus dia ditukar kan posisinya. Tapi kalau modus tollens itu ada negasinya dan ketukar posisi premis 2 sama kesimpulannya ya, gitu. Jadi rumusannya kayak gitu. Jadi kalau modus ponens yang si P, ingatnya gini, modus ponens P, depannya kan P. Berarti nanti premis keduanya itu P, gitu ya. Berarti kesimpulannya lawannya Q gitu. Tapi kalau modus tollens berarti lawannya si ponens gitu. Yang jadi premis 2-nya Q, yang jadi kesimpulannya justru malah P gitu. Tapi dinegasiin dua-duanya gitu. Kayak gitu ya. Itu ngebedain antara modus tollens sama ponens biar gampang ngingatnya gitu. Jadi kayak gitu, ini rumusnya gitu. Kalau tollens berarti premis satunya bentuknya jika P maka Q, premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi P kayak gitu. Kalau pengen benar, kalau pengen argumennya valid kayak gini gitu ya. Kita lihat contohnya aja. Nah, ini contohnya. Jadi saya punya premis satunya, jika seekor hewan adalah karnivora, maka ia pemakan daging. Satu kalimat utuh di premis satu ini bernilai benar ya secara logika. Gini deh, kita pakai logika dulu ya untuk narik kesimpulannya ya. Oke, premis satunya benar. Premis keduanya, kambing bukan pemakan daging. Ya betul ya, kambing kan memang bukan pemakan daging kan gitu. Ya betul. Maka kesimpulannya apa kira-kira kalau pakai logika kita? Jika seekor hewan adalah, kalau pengen pakai logika kita, baca utuh dari premis 1 sampai premis 2 langsung ditarik kesimpulan gitu. Jangan dipenggal-penggal ya bacanya. Jadi gini, jika seekor hewan adalah karnivora, maka ia pemakan daging. Kambing bukan pemakan daging, berarti kambing bukan karnivora nih. Gitu kan secara logika gitu kan kita mikirnya kan. Kalau kita baca utuh kalimatnya langsung gitu dari premis 1 sampai kesimpulan. Berarti kambing bukan karnivora. Nah, pernyataan kesimpulannya itu yang bilang kambing bukan karnivora itu benar kan? Kambing kan memang bukan karnivora, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya benar nih, berarti ini argumennya valid. Tapi kalau kita perhatikan format yang seperti ini, yang rumusnya seperti ini, itu adalah miliknya modus tollens. Kalau nggak percaya kita lihat. Premis 1, jika seekor hewan adalah karnivora, maka ia pemakan daging. Sedangkan modus tollens itu punya format premis satunya jika P maka Q. Oke, berarti yang jadi P-nya adalah karnivora, yang jadi Q-nya adalah pemakan daging. Nah, terus berarti premis keduanya kita bikin negasi Q. Q-nya tadi apa? Pemakan daging. Berarti negasinya bukan pemakan daging gitu. Apa nih? Kira-kira kambing lah gitu. Kambing bukan pemakan daging. Oke. Terus kesimpulannya pasti negasi P. Oke, negasi P. P-nya itu kan karnivora. Berarti kalau negasi P bukan karnivora. Ya udah tinggal tarik kesimpulan aja, berarti kambing bukan karnivora. Kayak gitu formatnya ya. Gitu. Jadi kalau yang suka ngafalin, ketika diberikan soal argumentasi, diberikan premis satunya apa, diberikan premis keduanya apa, lalu yang ditanyakan biasanya kesimpulannya, soalnya gitu ya. Nah, ketika kalian bingung gitu, nggak bisa pakai logikanya, nah bisa juga ingat rumusnya lagi. Oh, ini bentuknya kalau lihat dari premis 1 dan premis 2-nya seperti ini, berarti kayaknya nih bentuk modus tollens nih. Sedangkan rumusnya modus tollens itu kan kesimpulannya pasti negasi P kan. Berarti gue harus cari tahu nih yang jadi P-nya apa. Oh, ternyata yang jadi P-nya karnivora, berarti nanti pasti kesimpulannya bukan karnivora
Itu ya, kayak gitu. Itu kalau bisa ngafalin ya, tapi kalau yang nggak suka ngafalin kayak saya gitu ya, pakai logika aja, langsung dibaca utuh dari pertama sampai akhir, saya tarik kesimpulannya gitu pakai logika sendiri gitu ya, nggak inget nih misalkan ini modus tollens atau ponens gitu, nggak inget, bisa pakai logika kayak gitu untuk narik kesimpulannya ya gitu. Nah terus berikutnya kita akan lihat jenis argumentasi yang terakhir ya. Oke, yang berikutnya yaitu silogisme. Ini yang paling sering banget keluar. Karena kalau misalkan kita pengen tes CPNS, kita pengen tes masuk ke perusahaan-perusahaan, itu kan biasanya kita suka dites psikotesnya ya, suka dikasih soal psikotes kan. Nah, soal psikotes itu ada bagian namanya tes penalaran. Nah, di mana tes penalaran itu dia soal-soal argumentasi, tapi biasanya yang sering keluar itu soal silogisme yang bentuknya seperti ini. Gitu ya, yang rumusnya tuh jika P maka Q, lalu premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah yang ujung-ujungnya yang ditarik gitu, maka kesimpulannya jika P maka R gitu. Itu disebut silogisme gitu ya, argumentasi yang seperti itu disebut silogisme kalau yang bentuk rumusnya seperti itu. Nah, yang silogisme ini sering banget keluar di psikotes, biasanya di soal-soal penalaran, mau CPNS, mau tes masuk perusahaan, itu sering banget keluar gitu. Jadi diberikan kalimat bahasa Indonesia gitu ya, terus kita suruh nangkep kesimpulannya itu apa gitu, dicari tahu kesimpulan dari permasalahan, dari pernyataan-pernyataan tersebut apa kesimpulannya gitu. Nah, biasanya itu soal silogisme yang sering keluar gitu ya. Nah, kayak gini, soal silogisme tuh kayak gini rumusnya gitu ya. Rumusnya silogisme diberikan premis satunya jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R, kesimpulannya pasti jika P maka R gitu ya. Cara mudahnya kalau saya ngelihat silogisme, ini perhatikan di sini kan P maka Q, Q maka R. Itu kan kayak gerbong kereta gitu ya, nyambung gitu kan. Dari P ke dari P ke Q, dari Q ke R. Berarti ibaratnya kalau kayak gerbong kereta, saya dari gerbong 1 pengen menuju ke gerbong 3 gitu, melewati gerbong 2. Ibaratnya gerbong 1 itu si P-nya, gerbong 2 itu Q-nya, dan gerbong 3 itu R-nya. Berarti saya kan bisa bilang saya itu dari gerbong 1 ingin ke gerbong 3. Berarti kan kesimpulannya kayak gitu kan. Saya dari P ingin ke R gitu. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau silogisme yang ditarik itu dari premis 1 yang diambil yang awalnya si P, dari premis 2 yang diambil itu akhirnya si R gitu. Jadilah kesimpulan. Itu rumusnya silogisme kayak gitu ya. Kita lihat contohnya aja langsung. Nah, contohnya kayak gini. Diberikan premis satunya, jika kambing menyusui anaknya, maka kambing melahirkan. Maka kambing termasuk golongan hewan yang melahirkan. Perhatikan, berarti yang jadi P-nya apa? Yang jadi P-nya adalah menyusui. Oke, yang jadi Q-nya adalah melahirkan. Gitu ya. Ingat-ingat ya, yang jadi P-nya itu menyusui, yang jadi Q-nya adalah melahirkan. Clue-nya ya, ini clue-nya. Terus premis keduanya, jika semua hewan melahirkan, maka hewan tersebut adalah mamalia. Berarti tadi apa? P-nya menyusui, Q-nya melahirkan. Nah, berarti premis keduanya Q-nya benar ya, tadi melahirkan ya. Nah, kita ada baru lagi kalimat baru yaitu mamalia. Berarti yang jadi R-nya adalah mamalia. Oke? Kita punya 3 berarti ya. Menyusui itu si P, melahirkan itu Q, R itu adalah mamalia. Kalau berdasarkan rumus silogisme, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. P itu menyusui, R itu mamalia. Berarti kesimpulannya harusnya jika kambing menyusui anaknya, maka kambing mamalia. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai logika kita, nggak pakai rumus-rumusan silogisme. Oke? Coba kita baca penuh langsung dari premis 1, terus langsung kita simpulin. Jika kambing menyusui anaknya, maka kambing tergolong hewan yang melahirkan. Oke, betul ya secara kalimat itu. Jika semua hewan melahirkan, maka hewan tersebut adalah mamalia. Berarti dapat saya simpulkan kalau kambing menyusui anaknya, berarti kambing adalah mamalia. Gitu. Saya langsung bisa nih tarik kesimpulan kayak gitu.
Nah, premis ke-1 sama premis kedua pernyataannya benar ya, dan kesimpulannya pun itu kalau kita baca keseluruhan secara logika juga benar kan, jika kambing menyusui anaknya maka kambing adalah hewan mamalia. Itu. Nah, berarti sesuai ya gitu. Sesuai dengan apa yang saya, kalau misalkan saya lupa nih rumusnya silogisme, saya bisa langsung baca aja, baca penuh tanpa disekat-sekat gitu, dari premis 1 langsung saya baca sampai kesimpulannya saya tarik sendiri kayak gitu ya. Jadi kan tadi bisa ya, jadi benar ya, kesimpulan yang jika kambing menyusui anaknya maka kambing mamalia gitu. Jadi kita dapat simpulkan untuk soal-soal argumentasi ini ada 3 jenis tadi ya, ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Ketiganya itu dia punya rumus-rumusnya sendiri. Jadi maksudnya apa? Tujuannya itu apa sih kita belajar argumentasi? Sebenarnya tujuan kita belajar argumentasi ini untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan gitu. Intinya kayak gitu. Nah, untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan kemudahan. Kemudahannya yaitu kalian bisa menghafalkan si modus tollens, ponens, sama silogisme ini, bentuknya, rumusnya bisa kalian hafalin. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu diberikan soal, kalian langsung bisa nebak, oh ini mah soal silogisme, berarti nanti kesimpulannya jika P maka R gitu, kayak gitu. Itu bisa ditarik kesimpulannya kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka ngafalin, tapi kalau kalian nggak suka ngafalin, kalian baca aja premisnya, terus kalian kesimpulin sendiri gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Jadi intinya kita belajar argumentasi adalah untuk supaya kita bisa menarik kesimpulan kayak gitu. Karena soalnya juga biasanya kayak gitu, diberikan premis-premis, pertanyaannya kesimpulannya apa, kayak gitu biasanya ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih nanti apakah soal silogisme yang dikeluarkan ataukah soal yang bentuknya modus ponens atau modus tollens gitu ya. Kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, berikutnya yang akan kita bahas yaitu implikasi logis dan ekuivalensi logis gitu. Kita ke implikasi logis dulu ya. Ini saya pengen ngasih tahu dulu yang dimaksud dengan implikasi itu. Implikasi adalah jika maka. Oke. Jika P maka Q itu adalah implikasi. Implikasi aja ya, nggak pakai kata logis ya. Jadi ingat ya, implikasi adalah jika P maka Q, itu implikasi. Oke. Nah, kalau implikasi logis artinya jika P maka Q-nya itu ketika dibikin tabel kebenaran, maka seluruh nilainya itu T semua, nggak ada yang F, semuanya harus T. Nah, itu kan disebut tautologi kan, kalau hasilnya tuh T semua. Nah gitu. Jadi implikasi logis adalah implikasi yang hasilnya itu adalah tautologi semua gitu ya. Jadi implikasi yang hasilnya tautologi disebut implikasi logis. Ingat ya, implikasi yang hasilnya tautologi disebut implikasi logis. Oke, ditulisnya seperti ini, panah gitu ya, tanda panah. Jadi sebenarnya tanda panah itu simbolnya implikasi, simbolnya jika maka gitu ya. Jadi jika nih kayak gini nih, P ada panah menuju ke Q, panahnya gitu kan. Nah itu cara bacanya gini, jika P maka Q gitu ya. Jadi tanda panah itu dibacanya jika P maka Q. Kalau misalkan panahnya itu dari A, panahnya menuju ke B, itu artinya berarti jika A maka B, kayak gitu cara bacanya. Oke. Nah di sini tadi bisa baca sendiri ya, ini pernyataan yang keluar di slide. Jika pernyataan P maka Q adalah tautologi, maka implikasinya disebut implikasi logis. Ditulisnya seperti itu. Contoh implikasi logis adalah ini. Jika P maka, ini cara bacanya gini ya, ini contohnya ya, cara bacanya. Jika P maka P atau Q. Oke. Sekali lagi contohnya, ini cara bacanya. Jika P, tanda panahnya menuju P atau Q kan. Jika P maka P atau Q. Oke, itu cara bacanya.
Cara baca untuk contoh implikasi logis. Nah, sekarang kita lihat ke tabel kebenarannya ya. Jadi ingat ya, bedanya implikasi sama implikasi logis apa? Kalau implikasi biasa, itu tabel kebenarannya di dalam satu kolom itu masih ada si false, masih ada si F gitu. Tapi kalau implikasi logis itu dalam satu kolom ke bawah itu dia jawabannya T semua gitu, true semua gitu, nggak ada yang false ya, true semua. Kalau jawabannya true semua kan kita sebutnya apa, tautologi kan. Ingat yang sebelumnya ya, kalian harus ingat dulu apa yang dimaksud dengan tautologi gitu. Ingat di sebelumnya udah pernah saya bahas gitu. Jadi kalau bedanya implikasi sama implikasi logis, kalau implikasi biasa itu jika maka biasa ya, hasil jika makanya masih ada kemungkinan bisa false gitu ya. Tapi kalau implikasi logis itu hasil jika makanya atau hasil implikasinya itu sudah pasti true semua ya, atau tautologi semua gitu, makanya disebut implikasi logis. Oke, kita langsung lihat tabel kebenarannya ya. Biasanya untuk soal implikasi logis ini ditanya kayak gini, di antara proposisi di bawah ini mana yang merupakan contoh implikasi logis, biasanya kayak gitu pertanyaannya. Nah, ini saya akan berikan contoh yang termasuk contoh implikasi logis adalah jika P maka P atau Q. Oke, kita lihat tabel kebenarannya dari jika P maka P atau Q ya. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ya, bagaimana cara membuat tabel kebenaran ini? Pertama, untuk membuat tabel kebenaran seperti ini ya, pertama kalian bikin dulu P-nya. P-nya itu apa aja? Terus habis itu kalian bikin Q-nya. Q-nya itu apa aja? Nah, terus habis itu kita kan sebenarnya gini loh. Kalian bikin tabel kebenaran ini, kita pengen tahu kan kalau tabel kebenaran dari jika P maka P atau Q itu seperti apa sih tabelnya gitu kan. Nah, berarti kan hasil akhirnya kita pengen lihat yang di kolom keempat ya, yang warna biru ini kan. Kita pengen lihat yang ini sebenarnya gitu, pengen lihat yang warna biru ini gitu. Nah, untuk menuju ke yang warna biru berarti kita butuh apa? Kita butuh kolom si P, kita butuh kolom Q, dan kita juga butuh kolom P atau Q gitu ya. Jadi kita butuh 3 kolom dulu gitu. Oke, pertama kita bikin kolom P. Kolom P itu sudah ditentukan ya. P itu kolomnya selalu true true false false, selalu ya, true true false false. Itu kolomnya si P. Nah, kolomnya Q itu selalu true false true false. Oke. Ini selalu diberikan. P sama Q itu selalu diberikan seperti ini. Nah, yang tidak diberikan, yang harus kalian cari sendiri itu adalah dari mulai kolom ketiga, yaitu P atau Q. P atau Q itu kalian cari sendiri. Ingat, lihat tabel kebenaran atau ya yang di materi sebelumnya. Kalau atau itu gimana? Kalau true ketemu true, pasti true kan? Berarti kalau P-nya nih kita lihat dari baris pertama dulu ya. Baris kedua maksudnya. Baris pertama itu kan judulnya ya. Baris pertama itu kan yang P, Q, P atau Q gitu. Nah, kita lihat baris kedua. Itu P-nya true, Q-nya true. Berarti kalau misalkan P-nya true atau Q-nya true, berarti hasilnya adalah true gitu. Pokoknya lihat lagi deh tabel kebenarannya dari atau yang tandanya itu kayak huruf A kebalik ini nih. Yang kayak huruf A kebalik ini dibacanya atau gitu. True jadi true false jadi true kan gitu. Pokoknya kalau atau itu semuanya jadi true kecuali false. Kalau pernyataannya false diataukan dengan pernyataan yang false juga pasti false kan gitu. Nah, jadi udah terbentuk nih kolom yang ketiga seperti ini ya, true false gitu. Nah, selanjutnya kita sudah punya 3 kolom kan. Selanjutnya kolom keempat nih yang pengen kita bikin nih. Justru yang kolom keempat ini yang pengen kita tahu kan gitu, apakah dia tautologi atau enggak gitu. Apakah dia nanti hasilnya true semua atau enggak gitu. Yang warna biru ini yang pengen kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan ini jika kita kan pengen apa? Jika P panah
panah itu dibacanya maka ya. Jika P maka P atau Q. Oke, berarti yang kita lihat adalah kolomnya si P dan kolomnya P atau Q yang kita lihat. Kolom yang si Q ini, kolomnya yang kedua, kolom yang kedua itu dihapus saja atau nggak usah dilihat gitu ya. Jadi selanjutnya yang kita baca adalah yang kolom pertama, kolomnya si P, dan kolom yang ketiga, kolomnya milik P atau Q gitu ya. Coba sekarang hasilnya apa? Jika P maka P atau Q hasilnya true ketemu true jadi true, ya kan? True ketemu true jadi true. False, jika false maka true hasilnya adalah true. Jika false maka false hasilnya adalah true. Ingat ya, kalau jika maka itu semuanya adalah true semua kecuali true false. Kalau true false baru false gitu ya. Jadi ini pasti hasilnya true semua. Pokoknya baca lagi deh tabel kebenaran punyanya atau sama punyanya jika maka yang ada panah gitu ya. Gitu. Nah, kalian boleh searching sendiri cara mencari atau cara membaca tabel kebenaran dari YouTube tuh banyak juga yang lainnya gitu ya, cara membaca tabel kebenaran kayak gimana. Gitu. Saya asumsikan di sini kalian sudah bisa membaca tabel kebenaran ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah lihat ini tabel kebenarannya kita sudah punya. Yang kolom keempat ini ternyata hasilnya adalah true semua ya. Gitu. Ternyata hasilnya true semua nih yang warna biru ini gitu. Oh, berarti memang benar bahwa jika P maka P atau Q ini adalah contoh dari implikasi logis gitu. Ternyata benar ini adalah contoh dari implikasi logis karena hasilnya itu true semua. Gitu. Berarti dia adalah implikasi yang logis. Tuh. Oke, sama seperti implikasi logis, ekuivalensi logis juga gitu. Gitu. Jadi kalian harus bisa bedain apa yang dimaksud dengan ekuivalensi saja dan apa yang dimaksud dengan ekuivalensi logis. Pokoknya kalau ada yang berbau-bau logis itu pasti erat hubungannya hasilnya itu hasil akhirnya harus tautologi gitu ya. Intinya itu. Jadi jika saya punya pernyataan, nah kalau implikasi itu kan jika maka, kalau ekuivalensi ini hubungannya sama jika dan hanya jika. Nah kalau implikasi itu notasinya itu tanda panah satu arah. Kalau ekuivalensi tanda panahnya dua arah kayak gini nih, tanda panah dua arah itu disebutnya jika dan hanya jika ya gitu. Nah kalian harus tahu dulu ngebedain antara ekuivalensi sama ekuivalensi logis. Jadi gini, kalau yang dimaksud dengan ekuivalensi, saya punya dua buah proposisi yang berbeda. Nah, ketika dibuat tabel kebenarannya, maka kedua buah proposisi itu sama persis hasilnya. Nah, itu adalah ekuivalensi. Oke? Ketika saya punya dua buah proposisi, lalu saya bikin tabel kebenarannya, ternyata hasilnya sama persis, tapi hasilnya itu masih ada mengandung false-nya. Ya, yang penting sama persis saja. Misalkan hasil yang proposisi pertama hasilnya itu false false true gitu. Terus hasil proposisi yang kedua juga false false true. Kan sama tuh hasilnya sama-sama false false true kan. Tapi kan masih mengandung false kan. Nah, itu namanya ekuivalensi saja atau ekuivalensi gitu. Tapi kalau ekuivalensi logis, dua buah ekuivalensi yang tadi kita sandingkan itu, si proposisi A sama proposisi B, itu kita gabungkan, kita jika dan hanya jikakan. Ketika kita jika dan hanya jikakan, kita kasih panah yang dua arah itu, hasilnya itu pasti tautologi. Hasilnya itu pasti true semua gitu ya, T semua gitu. Itu adalah ekuivalensi logis gitu ya. Jadi paham ya? Kalau ekuivalensi biasa itu dia hanya membandingkan dua buah proposisi lalu hasilnya itu sama persis tanpa melihat dia harus terus semua ya. Itu namanya ekuivalensi biasa. Tapi kalau ekuivalensi logis itu dua buah proposisi yang tadi sudah kita bandingkan, yang sudah jelas ekuivalensi, itu ketika kita jika dan hanya jikakan, hasilnya pasti
true semua gitu, atau tautologi semua, maka itu disebut ekuivalensi logis gitu ya. Atau bahasa sederhananya gini deh, ekuivalensi logis adalah ekuivalensi yang hasilnya adalah tautologi semua, kayak gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, contoh dari ekuivalensi logis adalah ini cara bacanya: negasi dalam kurung P atau Q jika dan hanya jika negasi P dan negasi Q. Itu cara baca contohnya yang ini yang kalian lihat di slide ya. Jadi tanda panah yang dua arah begitu itu dibacanya di jika dan hanya jika ya. Gitu. Terus kalau tanda cacing yang kayak gitu itu dibacanya negasi. Kalau yang tanda A kebalik itu dibacanya atau. Kalau yang seperti tanda A itu dibacanya dan. Gitu ya. Ingat-ingat lagi ya yang proposisi part 1-nya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bentuk ekuivalensi logis itu kayak gimana, kita lihat tabel kebenarannya ya. Oke, ini sudah diberikan tabel kebenarannya seperti ini. Kalian baca lagi cara membuat tabel kebenaran seperti apa ya. Jadi yang sekarang ini, materi yang sekarang saya sudah tidak mengajarkan lagi cara membaca atau cara membuat tabel kebenaran gitu ya. Nah, jadi ini sudah diberikan tabel kebenarannya seperti ini. Kita kan pengen tahu nih yang kolom terakhir yang warna hijau. Ini ada 3 warna ya. Ada warna pink, ada warna orange, dan ada warna hijau. Nah, di sini yang tujuan kita yang warna hijau ini gitu. Itu yang warna hijau itu yang disebut dengan ekuivalensi logis. Ketika kondisinya hasil dalam satu kolom itu T semua atau terus semua, itu disebut ekuivalensi logis gitu. Nah, ini ada yang warna pink sama warna orange, itu disebut ekuivalensi biasa gitu ya. Jadi yang warna pink sama warna orange itu disebut ekuivalensi biasa. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, yang warna pink sama yang warnanya orange ini hasilnya sama persis kan? Coba kalian perhatikan. Hasilnya tuh false, 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 true. Terus yang warna orange juga false, 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 true. Itu saya bacanya dari atas ke bawah ya, saya cara bacanya. Nah, ini kalau kalian perhatikan sama persis kan jawaban hasilnya gitu. Hasilnya kan sama persis. Jadi punyanya yang pink itu punyanya negasi P atau Q ya. Sedangkan yang orange itu punyanya negasi P dan negasi Q gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan, yang orange sama yang pink itu kan sama nih hasilnya. Nah, maka ini yang disebut dengan ekuivalensi gitu. Saya punya 2 buah proposisi. Proposisi yang pertama itu proposisi yang warna pink. Proposisi yang kedua itu proposisi yang warna orange. Nah, 2 buah proposisi ini hasilnya sama persis. Maka 2 buah proposisi ini itu saya sebutnya ekuivalen. Oke? Nah, jadi yang dimaksud ekuivalensi logis adalah ketika 2 buah proposisi yang sudah ekuivalen ini saya gabung, saya jika dan hanya jikakan, saya kasih panah double begitu, seperti yang di sebelah kanan ya, yang warna hijau, seperti yang warna hijau ini. Maka ketika 2 buah proposisi yang pink sama orange ini saya gabung, hasilnya ternyata ketika dioperasikan itu hasilnya ternyata true semua ya, T semua. Nah, yang seperti ini disebut implikasi logis gitu ya. Jadi implikasi logis itu didapat dari 2 buah proposisi yang sudah ekuivalen, yang sudah terbukti ekuivalen, lalu di jika dan hanya jikakan ya gitu ya, dikasih panah balik gitu, atau operasikannya itu jika dan hanya jika ya. Jadi ingat ya, kalian harus lihat lagi tabel kebenarannya jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika itu yang panahnya 2 arah kayak gitu. Itu ada operasinya ya, ada operasinya sendiri, bisa dilihat sendiri gitu di proposisi part 1 gitu ya. Jadi udah paham ya. Jadi yang dimaksud harus ngebedain antara ekuivalensi sama ekuivalensi logis. Kalau yang dimaksud dengan ekuivalensi itu yang warna pink sama yang warna orange gitu. Ketika
saya punya dua buah proposisi, yaitu proposisi pertama itu si warna pink, proposisi kedua itu yang warna orange. Ternyata yang proposisi pertama sama kedua itu hasilnya sama persis, maka itu disebut ekuivalen. Nah, terus abis itu karena hasilnya sudah sama persis yang warna pink sama orange, lalu yang warna pink sama orange ini saya gabungkan jadi satu proposisi lain gitu ya, dengan operasi jika dan hanya jika gitu. Ternyata setelah saya gabung, saya operasikan dengan operasi jika dan hanya jika, ternyata hasilnya adalah true semua atau tautologi semua. Maka dapat yang warna hijau ini kan. Maka yang warna hijau ini adalah ekuivalensi logis, gitu ya. Jadi paham ya? Jadi kalau ekuivalensi logis itu adalah ekuivalensi yang hasilnya tautologi semua. Gitu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, berikutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi proposisi dan himpunan kebenaran. Sebenarnya konsep fungsi proposisi itu sama saja seperti konsep fungsi pada umumnya di bilangan, gitu ya. Cuma kalau yang kali ini fungsinya bentuknya proposisi, kayak gitu, bentuknya pernyataan, gitu ya. Terus himpunan kebenaran itu sama saja dengan himpunan penyelesaian, tapi dia bernilai benar, gitu ya. Itu himpunan kebenaran. Oke, kita lihat contoh berikut. Dimisalkan saya punya suatu fungsi namanya px. Px itu sama dengan x min 1. Nah, dimisalkan px ini lebih besar dari 0, ya. Dengan domainnya itu bilangan bulat positif. Oke. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi saya punya fungsinya itu x min 1 lebih besar dari 0. Lalu daerah asalnya itu seluruh bilangan bulat positif, maka himpunan penyelesaiannya itu apa saja, gitu ya. Nah, ini ada pilihannya. Yang A, himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar sama dengan 1, di mana X-nya anggota bilangan bulat positif. Itu himpunan penyelesaian yang pertama. Yang B, himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 1. Kalau yang A tadi X lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau yang B, X lebih besar dari 1. Nah, kalau yang C, himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 0. Nah, yang mana nih kira-kira yang himpunan penyelesaiannya yang benar? Yang A, B, atau yang C? Oke, kalau kalian perhatikan, itu kan soalnya X min 1 lebih besar dari 0 ya. Sedangkan domainnya itu bilangan bulat positif. Nah, daerah asalnya itu bilangan bulat yang positif. Bilangan bulat itu kan 1, 2, 3, min 1, min 2 gitu kan. Tapi kan dia ngambil yang positif. Berarti mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kenapa 0 nggak masuk? Karena fungsinya yang diminta itu adalah X min 1 harus lebih besar dari 0. Oke? Nah, terus kita perhatikan, kita masukkan aja nih, kalau misalkan X-nya 1 deh, misalkan saya masukkan, kan 1 kan bilangan bulat positif juga kan, saya masukkan 1 X-nya ke dalam fungsinya. 1 dikurang 1, kan 1 kurang 1 kan 0. Masa 0 lebih besar dari 0? Salah dong pernyataannya, ya nggak? Nah, karena pernyataannya salah, berarti X sama dengan 1 tidak masuk. Berarti himpunan penyelesaian yang masuk adalah mulai dari lebih besar dari 1, ya, yaitu 2, 3, dan seterusnya. Gitu, yang masuk ke fungsinya ya, yang membuat fungsinya jadi bernilai benar, gitu ya. Gitu, berarti yang benar adalah jawabannya B, ya, yang X lebih besar dari 1 adalah himpunan penyelesaiannya. Itu. Jadi si angka 1 sendiri nggak masuk ya, yang A salah ya, karena kan kalau yang A kan angka 1 masuk nih. Padahal kalau X sama dengan 1 kita masukkan ke fungsinya, itu salah kan, gitu kan, dia nggak lebih besar dari 0 gitu. Jadi jawabannya yang B. Jadi itu ya himpunan penyelesaian gitu. Nah, kalau di fungsi biasa itu kan seperti itu, ya kan? Jadi ada fungsinya bilangan, dan himpunan penyelesaiannya juga bilangan seperti itu gitu. Tapi kalau fungsi proposisi sama himpunan kebenaran kayak gimana dong?
Oke, jadi yang dimaksud dengan fungsi proposisi adalah kalimat terbuka yang tidak memiliki nilai kebenaran dan baru ada nilai kebenarannya setelah variabel x-nya itu disubstitusikan dengan nilai tertentu. Gitu. Itu yang dimaksud dengan fungsi proposisi. Nah, fungsi proposisi bisa disimbolkan dengan px atau fx, boleh bebas. Gitu. Nah, sedangkan himpunan kebenaran itu dituliskannya TP adalah himpunan semua nilai variabel di daerah asal atau domain yang menjadikan P-nya itu benar, gitu, yang menjadikan fungsinya itu benar, gitu ya. Nah, jadi kalau di soal itu yang menjadi fungsi proposisinya adalah si PX-nya, sedangkan yang menjadi himpunan kebenarannya atau TP-nya adalah si himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, gitu ya. Jadi HP sama dengan TP, gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita lihat slide berikutnya ya untuk contohnya. Oke, jadi ini diberikan ada contoh 1 sama contoh 2 ya. Gitu. Jadi ingat ya, fungsi proposisi itu dia bentuknya masih fungsi biasa yang belum diketahui gitu, pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya benar atau salah, dan baru akan diketahui nilai kebenarannya itu kalau sudah dimasukkan nilai x-nya gitu ya. Ketika udah dimasukkan nilai x-nya, oh berarti baru tahu nih ternyata fungsi ini bernilai benar, oh ternyata fungsi ini bernilai salah, kayak gitu ya. Itu fungsi proposisi. Sedangkan himpunan kebenaran itu sama aja kayak himpunan penyelesaiannya, tapi himpunan penyelesaian yang bernilai benar gitu, itu himpunan kebenaran, intinya itu ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Contoh 1, fungsi proposisinya diberikan yaitu px sama dengan x lebih besar sama dengan 1. Itu fungsinya dengan domainnya itu bilangan real, berarti seluruh angka ya. Bilangan real itu kan banyak, itu seluruh angka bilangan real, itu daerah asalnya atau domainnya. Lalu himpunan kebenarannya kira-kira apa? Ternyata himpunan kebenarannya itu adalah dimulai dari 1 sampai menuju tahingga. Kok bisa gitu? Himpunan kebenaran itu seperti himpunan penyelesaian ya, berarti sama aja kayak kita mencari himpunan penyelesaian dari fungsi PX ini gitu. Nah, sekarang kita lihat X-nya lebih besar sama dengan 1, itu fungsinya kan. Terus daerah asalnya atau nilai-nilai yang X yang bisa dimasukkan ke dalam fungsinya itu adalah bilangan real, berarti bilangan berapapun itu kan. Gitu. Nah, tapi ingat fungsinya itu dibilang x-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti nilai x yang bisa dimasukkan hanya nilai yang dimulai dari 1 sampai seluruhnya gitu. Sampai dari 1 sampai tahingga gitu. Berarti kalau x-nya saya masukkan min 1 nggak masuk ya, karena min 1 kan nggak lebih besar sama dengan 1 kan gitu. Gitu ya. Padahal min 1 juga bilangan real juga kan gitu. Min 2, misalkan x-nya sama dengan min 2. Min 2 kan bilangan real juga nih. Saya masukkan ke fungsinya. Bernilai benar nggak pernyataannya? Salah kan? Bernilai salah. Karena min 2 tidak lebih besar sama dengan 1 kan secara logika gitu. Berarti min 2 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian gitu. Min 1 juga tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Bahkan 0 pun, 0 kan bilangan real juga. 0 karena tidak masuk ke dalam fungsi proposisinya, maka dia 0 juga tidak masuk ke himpunan kebenaran, karena 0 itu nggak membuat fungsinya menjadi benar gitu ya gitu. Jadi 0 tidak membuat fungsinya menjadi benar gitu. Yang membuat si fungsi proposisinya menjadi benar adalah dari angka 1. Coba aja masukin, misalkan x lebih besar sama dengan 1, x-nya kita misalkan 1, berarti kan benar, 1 lebih besar sama dengan 1 kan benar gitu. Jadi 1 masuk ke himpunan kebenaran dan seterusnya sampai tahingga. Nah, ini tandanya, tanda kurungnya beda ya. Kalau yang kurungnya itu siku gitu, berarti artinya angka 1-nya itu masuk ke dalam gitu. Tapi kalau misalkan kurungnya itu yang lengkung, itu berarti angka 1-nya berarti tidak masuk ke dalam fungsinya gitu ya. Tuh kayak gitu. Jadi kurung kurawalnya juga beda yang TP-nya ini.
Gitu ya. Jadi udah tahu ya. Terus contoh 2 saya rasa bisa sendiri ya. Jadi contoh 2 diberikan fungsinya itu x plus 5 kurang dari 3 dengan daerah asalnya bilangan asli atau n. Tuh, maka himpunan kebenarannya apa? Yang masuk ke dalam himpunan kebenaran. Bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 kan. Coba aja dimasukin. Misalkan x-nya 1. 1 tambah 5. 1 tambah 5 kan 6. Apakah 6 kurang dari 3? Secara logika 6 kurang dari 3 enggak? Enggak. 6 kan lebih besar dari 3. Gitu. Berarti enggak masuk ke dalam himpunan kebenaran nih si 1 ini. Gitu kan? Terus 2, misalkan x sama dengan 2 dimasukkan ke situ juga enggak kan gitu. Nah ternyata enggak ada bilangan asli yang ketika dimasukkan ke dalam fungsinya itu fungsinya bernilai benar tuh enggak ada gitu. Enggak ada bilangan asli yang ketika dimasukkan ke x plus 5 itu jadi kurang dari 3 itu enggak ada gitu ya. Maka himpunan kebenarannya atau TP-nya adalah himpunan kosong karena tidak ada satupun daerah asal atau domain yang ketika dimasukkan ke fungsinya maka fungsinya bernilai benar. Itu tidak ada daerah domainnya ya gitu. Jadi nggak ada bilangan asli yang ketika dimasukkan nilai x-nya ke fungsinya maka fungsinya jadi benar pernyataannya gitu, nggak ada kan. Maka himpunan kebenarannya menjadi bilangan kosong gitu. Itu adalah contoh dari fungsi proposisi dan himpunan kebenaran. Berikutnya itu ada pengukur jumlah universal dan eksistensial. Pengukur jumlah atau quantifier ya. Nah, pengukur jumlah universal itu artinya untuk semua ya. Kalau eksistensial artinya ada gitu. Nah, ini tuh sebenarnya digunakan untuk apa sih? Ini sebenarnya jadi gini. Kamu punya satu kalimat bahasa Indonesia yang utuh, lalu kamu translatekan ke bahasa matematika, maka pengukur jumlah universal dan eksistensial itu berfungsi gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi pengukur jumlah universal sama eksistensial ini digunakan hanya untuk mentranslatekan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa matematis gitu aja sebenarnya, intinya kayak gitu. Contohnya kayak gini, ini yang sebelah kanan ya. Kalimat untuk kalimat yang tanda A kebalik itu ya, yang tanda A kebalik itu dibacanya untuk semua atau untuk setiap. Oke? Kayak gitu. Nah, mending kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, misalkan D adalah himpunan semua reptil, maka bahasa matematisnya kalian boleh tulis yang A kebalik X anggota D. Kayak gitu. Kalian boleh tulis kayak gitu pernyataannya. Jadi pernyataan yang himpunan semua reptil, misalkan D adalah himpunan semua reptil, maka kalian bisa bilang bisa tulis seperti itu ya notasinya. A X anggota D itu A kebalik ya. Jadi A kebalik itu dibacanya untuk semua atau untuk setiap. Oke? Ini digunakan untuk apa? Biasanya soal yang keluar itu kayak gini. Di bawah ini yang mana yang pernyataannya bernilai benar, biasanya kayak gitu. Terus dikasih pilihannya A, B, C, D-nya itu bahasanya bahasa matis-matis semua gitu, bahasa matematika semua, pakai yang untuk semua, untuk setiap, ada kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya untuk pengukur jumlah ini hanya kayak tadi saya bilang, bahasa Indonesia ditranslatekan ke bahasa matematis kayak gitu, intinya itu ya. Itu jadi pernyataan misal D adalah himpunan semua reptil itu dapat ditulis seperti ini, yang A kebalik X anggota D gitu ya. Jadi bacanya untuk setiap X anggota D gitu. Nah, untuk setiap X anggota B ini menyatakan bahwa apakah semua reptil adalah hewan yang bertelur. Ini beda lagi ya. Ini kalau di sini X-nya adalah hewan yang bertelur gitu. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita bilang misalkan gini, saya punya untuk setiap X anggota D dengan X-nya itu adalah hewan yang bertelur, misalkan kayak gitu keterangannya. Maka apakah semua reptil adalah hewan yang bertelur? Apakah kalimat itu benar? Kalimat itu salah ya, karena tidak semua reptil itu bertelur. Oke.
gitu. Kalau ditanya kalimatnya benar atau enggak, bisa pakai logika gitu, benar apa enggak. Tapi intinya untuk pengukur jumlah universal atau untuk semua itu yang tanda. Jadi untuk pengukur jumlah aja, untuk topik yang ini itu sebetulnya hanya ngebahas kalimat bahasa Indonesia yang ditranslatekan ke bahasa matematis gitu. Dengan notasinya itu A kebalik. A kebalik itu dibacanya untuk semua atau untuk setiap. Berikutnya, pengukur jumlah atau quantifier berikutnya yaitu pengukur jumlah eksistensial atau ada. Jadi yang notasinya seperti E kebalik, kalau tadi kan A kebalik. Kalau yang A kebalik itu penulisan matematikanya kayak gitu. Nah, cara bacanya kalau yang A kebalik tadi untuk semua atau untuk setiap. Nah, kalau yang ini, kalau yang kayak E kebalik itu penulisan matematikanya E kebalik kayak gini. Jadi kamu nulisnya tuh nanti E kebalik kayak gini, EX gitu ya. E kebalik X gitu. Nah, itu tapi dibacanya secara bahasa Indonesia itu dibacanya terdapat suatu X atau ada gitu ya, atau untuk suatu gitu. Itu cara bacanya. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi simbol E kebalik jadi di matematika itu kita pakai simbol E kebalik, pakai simbol A kebalik, nah gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan simbol E kebalik itu dibacanya ada untuk suatu, terdapat kayak gitu, sedikitnya satu gitu ya. Itu cara bacanya. Tapi kalau yang A kebalik tadi cara bacanya dalam bahasa Indonesia berarti untuk semua, untuk setiap kayak gitu ya. Kita langsung lihat contohnya aja. Nah, ini kayak gini ya, gitu. Jadi ini kalimat N adalah bilangan ganjil itu sama aja dengan kalimat eksistensial seperti ada suatu bilangan bulat M sehingga N sama dengan 2M plus 1 gitu. Jadi kalimat N adalah bilangan ganjil itu sama persis dengan artinya dengan ada suatu bilangan bulat M sehingga N-nya sama dengan 2M plus 1 kayak gitu ya. Jadi ibaratnya tuh pengukur jumlah itu cuma cara baca aja gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya deh, kita ke latihan soal. Ini untuk pengukur jumlah ya. Jadi soal ini adalah soal untuk pengukur jumlah gitu ya. Misalkan diberikan himpunan A, yaitu himpunan A-nya 2, 4, 5 gitu ya, 2,4,5. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar, yang pernyataannya bernilai benar adalah yang mana? Yang A atau yang B? Ayo. Nah, ini penulisan yang si A sama penulisan si B ini itu adalah penulisan secara matematisnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau saya bahasa Indonesia kan pernyataan si A cara bacanya kayak gini. Ini cara baca ya untuk yang pernyataan A ya dalam bahasa Indonesia. Untuk setiap X anggota A dan untuk setiap Y anggota A, maka X plus Y-nya lebih besar dari 12. Nah, itu cara bacanya. Terus untuk pernyataan yang B-nya, untuk pernyataan yang pilihan B-nya, ini cara bacanya gini. Untuk setiap X anggota A dan untuk setiap Y anggota A, maka X plus Y kurang dari 14 gitu. Nah, kira-kira di antara pernyataan pilihan A atau pilihan B yang mana yang pernyataannya bernilai benar gitu ya. Jadi yang diberikan cuma himpunan A doang nih, yang mana yang kira-kira benar? Yo, yang mana? Kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah B. Karena semua nilai X anggota A dengan semua nilai Y anggota A, ketika kita substitusikan ke persamaan X plus Y, maka pasti hasilnya kurang dari 14. Betul nggak? Coba aja. Nih, ingat, dibilang katanya X-nya anggota A, A-nya 245, Y-nya juga anggota A, A-nya kan 245. Ya udah, kalian masukin aja, misalkan nilai X-nya itu 4, Y-nya 2 gitu ya. 4 tambah 2 berapa? 6 kan? 6 kan kurang dari 14 gitu ya kan.
Kenapa yang pernyataan A salah? X plus Y lebih besar dari 12. Kenapa? Karena kalau kamu jumlahin nih, misalkan 2 tambah 2 aja, X-nya 2, Y-nya 2, tetap kurang dari 12 kan? Terus misalkan yang paling tinggi, X-nya 5, Y-nya 5, tetap kurang dari 12 juga gitu kan. Nggak ada yang lebih besar dari 12 ketika X plus Y, ketika X ditambah dengan Y itu nggak ada yang hasilnya lebih besar dari 12. Itu karena X-nya kan anggota A, Y-nya anggota A gitu. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya pasti kurang dari 12 gitu. Nggak ada yang lebih besar dari 12 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B yang benar gitu ya. Jadi kayak gini kurang lebih contohnya gitu. Ini salah satu contoh penerapan pengukur jumlah. Oke, sekian pertemuan kali ini yang membahas tentang proposisi yang part 2-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.